Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali kumpul bersama-sama ya sebagai jemaat Tuhan. Hari ini sebenarnya adalah hari Pentakosta. Saya pikir, saya percayalah semua orang Kristen sering mendengarkan ya kata Pentakosta. Kan ada namanya gereja. Kalau di Indonesia pante dia pakai pan. Harusnya penta. Jadi dia pakai Pantai Costa, gitu ya. Ya. Mereka mau menunjukkan bahwa gereja mereka mungkin ada hubungannya dengan gereja mula-mula itu ya. Istilahnya Pantai Costa adalah hari pencurahan apa? Roh Roh Kudus, gitu ya. Oke, baik. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Surya pimpin kita di dalam doa. Amin. Oke, saudara, mari kita lihat teks yang ingin saya baca. Oke. Mari lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Saya baca demikian. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua atau mereka orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan kita. Saudara, seperti yang Yohanes Pembaptis, ya, dia berkata kepada orang Yahudi, ya, karena Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Tuhan ya, untuk mendahului Tuhan gitu, kan? Untuk memberitakan, untuk menyampaikan tentang Yesus Kristus itu adalah the Lamb of God. Makanya kalau saudara ingat ya, kata the Lamb of God, the Lamb, behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia ini adalah Yohanes sendiri yang memperkenalkan Yesus pada waktu dia datang untuk dibaptis kan. Lihatlah anak domba Allah katanya. Orang Yahudi itu ngerti. Justru mereka yang senang menanti-nanti Mesias itu. Yohanes Pembaptis, anak domba Allah. Kenapa disebut anak domba Allah? Karena orang Yahudi dalam perjanjian lama, mereka kalau meminta pengampunan dosa, mereka harus domba korban binatang untuk dipersembahkan di atas mezbah. Untuk apa? Untuk penebusan akan dosa mereka. Oke? Nah, jadi jelas, ya. Dan juga Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias, gitu. Nah, dia mengatakan, ada satu yang kamu tidak kenal. Kenapa? Dia datang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, kalau Yohanes mengatakan, aku baptis kamu dengan air. Tapi ada satu yang kamu tidak kenal. Yaitu Yesus itu sebenarnya. Yes, dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Kalau saudara baca di Lukas pasal 3 ayat 16, saudara-saudara. Ya, nah, jadi Yohanes ini sudah tahu bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus. Ya, nah, saudara, kalau kita lihat
catatan Alkitab sangat jelas. Waktu Yesus telah bangkit, ya kan? 40 hari. Nah, menurut catatan daripada tabib Lukas di Kisah Para Rasul, ya kan? Dia begitu saksama dengan teliti mencatat peristiwa-peristiwa tentang apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Dia ingin memberitahukan, ingin menyampaikan berita ini kepada Theophilus. Nah, siapa Theophilus? Itu orang yang penting, seorang pejabat penting. You harus ngerti tahu peristiwa ini. Kan selama 40 hari Yesus ada beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya kan ya. Nah, Yesus memang menampakkan diri kepada muridnya. Dan Yesus dapat pesan bahwa dia akan minta Bapa kan, bahwa Roh Kudus datang atas nama Yesus jika Yesus pulang ke surga. Ya balik ke surga kan gitu. Nah, sebelum Yesus kembali ke surga, naik ke surga, minggu yang lalu kan kita memperingati hari kenaikan Yesus, itu enggak? Nah, Yesus terangkat ke surga, ya, meninggalkan murid-muridnya. Nah, sebelum dia terangkat, kamu, ya, murid-murid, jangan meninggalkan kota Yerusalem. Kenapa pentingnya kota Yerusalem? Ya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa, saudara? Karena Yerusalem itu selalu identik, orang Yahudi tahu itu, the Holy Land, the city of God. Ya kan? City of God itu Yerusalem. Di mana ada bait suci. Bait suci ini kan sebagai lambang di mana Tuhan Allah bersama dengan umatnya. Di bait suci. Di kota Yerusalem. Maka itu kalau orang Kristen pergi ke Yerusalem selalu ada satu pujian kan. Oh, Yerusalem, kota yang mulia. Apa, Dewi? You punya gereja sering nyanyi itu ya. You rindu ke Yerusalem ya. Tapi you harus melewati jalan salib. Nah, you kalau tidak melewati jalan salib, you nggak nyampai. Karena pujian di sini kan harus lewati jalan salib. Loh, kalau orang yang salib, loh, kami nggak mau ikut jalan salib, susah. Kami mau jalan yang penuh dengan apa? Prosperity. Hey, bahaya, ya kan? Harus ada jalan salib, ya kan? Kota Yerusalem, kota Allah, gitu. Ya ada pujian itu. Dan dulu saya ke Yerusalem pun saya bilang, oh kita ini sampai kota Yerusalem. Kita nyanyi lagu, oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Rindu ke sana loh kan? Ada yang belum kecapaian. Kalau Anda punya duit, punya uang, ada sempat boleh ke Yerusalem. Itu Anda sudah memenuhi apa hasrat kita ya. Tapi yang penting Yerusalem baru. Apakah Anda bisa ke sana? Pertanyaannya loh. Anda mau ke sana? Lewat jalan salib. Aku nggak mau, Pak. Nggak bisa. Harus lewat jalan salib. Nah, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Kenapa? Kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Oh, baru kemudian Yesus terangkat ke surga, meninggalkan murid, dan kemudian ditutup oleh awan. Kalau King James itu receive by cloud. Ini cucu saya kan cloud. Receive. Bagus katanya receive loh. Saudara, kenapa Yesus pulang tidak ada yang menyambut ya? Seolah-olah ada misalnya ditulis mungkin oleh siapa saja. Oh, siapa datang malaikat atau siapa yang terima Yesus kan begitu. Ya. Raja datang ke tempat daerah kepencilan dipersiapkan pesta apa ya. Wah, terima besar-besaran. Prabowo aja kalau kemarin pergi ke Bengkayang. Bengkayang itu kota kecil di Kalimantan itu. Jalannya sempit. Saya pernah ke sana ya. Wih, jalan sempit. Kalau dua arah mobil lewat, waduh, ngeri-ngeri sedap. Waduh, sampai bergetar-getar gitu. Sampai ke Bengkayang. Tapi dia enak. Presiden kita bukan naik
kendaraan roda 4. Dia nih heli, enak gitu. Kalau kita lewat darat, ngeri-ngeri sedap. Apalagi ketemu truk, aduh, mak. Aduh, ngeri loh. Karena sempit sekali. Oke? Dia sambut. Nah, saya akan mengatakan, Yesus pulang surga disambut, oh yes. Maka dimuliakan, duduk di mana? Di sebelah kanan yang maha tinggi. Ya, aku boleh dikatakan di sebelah kanan Allah. Bapak kan gitu. Mulia nggak? Oh yes. Prabowo duduk di mana? Di kursi yang biasa-biasa. Duduk sebentar pulang dia. Ada duduk lagi sana nggak? Enggak. Tapi Yesus, nah satu hari dia akan datang. Nah saudara, jadi Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Kan begitu. Oke. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, tidak lama kemudian 10 hari Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Orang Yahudi ngerti hari Pentakosta apa. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, saudara, disebut Pentakosta itu 50 hari. Dihitung dari sejak Yesus bangkit. Sampai Roh Kudus datang itu 50, makanya Penta. Nah, kalau Indonesia kan ada namanya Five Principle. Panca. Pan itu, pen itu sebenarnya 50 hari gitu loh. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita perlu memahaminya sedikit ya, bukan bahasa sedikit. Harus tahu lah kita belajar gitu ya. Mari kita lihat perspektif dari pandangan orang Yahudi mengenai hari Pentakosta. Nah, baru orang Yahudi ngerti itu. Apa itu hari Pentakosta? Oh, ngerti mereka. Nah, kita lihat dari perspektif mereka ya. Nah, menurut mereka punya ajaran Yudaisme. Nah, Pentakosta itu kalau bahasa Ibrani itu samanya Shavuot. Shavuot. Nah, kemarin orang Yahudi merayakan Pentakosta, Shavuot. Oh, mereka senang-senang. Wah, memperingati. Nah, bagi mereka, sudut pandang mereka, Shavuot itu menunjukkan adalah hari orang Yahudi yang merayakan 50 hari dari Paskah orang Yahudi. Nah, jadi begini. Nah, orang Yahudi kan keluar dari Mesir, mengadakan Paskah, Passover. Potong domba sebelum keluar dari Mesir, setiap rumah harus potong domba. Kalau keluarganya kecil, you harus join tetanggamu. Ya, potong domba, kemudian ambil darahnya, dioleskan di palang pintu, kiri, kanan, dan di atas. Kenapa? Karena Tuhan akan mengirim tulah yang terakhir itu pembunuhan anak sulung. Nah, dan Tuhan sudah pesan kepada semua keluarga harus melakukannya. Jika ada darah di rumahnya, saya akan lewat dan tidak bunuh anak sulungnya kan gitu. Nah, jadi malam tuh mereka makan anak domba itu yang disembelih itu. Nah, jadi amanlah mereka selamat. Kan begitu. Nah, dari situ pasca itu sampai mereka masuk ke tiba di Gunung Sinai. Nah, 50 hari kemudian mereka menerima hukum Taurat. Nah, itulah yang disebut dengan Pentakosta orang Yahudi. Sabuat. Bahasanya Sabuat. 50. Mereka terima hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, karena itu Musa menulis di dalam Imamat 23, Keluaran 23, Ulangan 26, mereka harus merayakannya. Pentakosta. Dan Pentakosta itu sobat juga merayakan harvest namanya. Apa? Panen. Jadi mereka happy, senang. Memanen harvest juga ada. Ada lagi yang harus mereka lakukan. Mempersembahkan hasil tanaman. Namanya persembahan sulung. Pernah dengar persembahan sulung? Ini yang sering dipakai di gereja sono. Persembahan sulung.
Kamu harus kasih persembahan sulung. Tahu nggak apa persembahan sulung? Ya, kalau saudara baca di sana di Imamat 23, Keluaran 23, Ulangan 26 itu ada. Itu persembahan sulung hasil pertanian yang pertama itu mereka harus persembahkan itu kepada orang Lewi atau imam di tabernakel atau di bait suci. Nah, gitu loh. Jadi kita juga kadang-kadang heran, kenapa ada gereja yang mempraktekkan ini mengatakan, kalau kamu tidak memberikan persembahan sulung, kamu akan dikutuk. Jadi jemaat takut ya. Kan takut kan? Takut omongannya pendeta. Saudara, ini sebenarnya ada unsur yang tanda kutip ajaran yang nggak benar. Kenapa? Karena persembahan sulung itu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi yang menghasilkan pertanian harus memberikan kepada imam di bait suci dan kepada orang Lewi. Nah, sekarang mereka menggantikan itu. Orang Lewi itu digambarkan sebagai pendeta. Tak benarkan bait suci, mereka bilang gereja. Itu kan nggak benar interpretasi pemahaman ya, saudara-saudara ya. Jadi jangan takut. Kalau Anda tidak memberikan persembahan sulung, kamu dikutuk itu. Oh, nggak ada. Orang Kristen diajarkan untuk memberi persembahan nggak? Yes, kita mengatakan. Itu harus menurut hati masing-masing. Anda mau beli berapa persen? 10% silakan. Anda mau 12% juga. Apa 14-15% mulai itu tergantung hati kita masing-masing. Ya kan? Persembahan perpuluhan itu ada di Alkitab kita mengatakan. Tapi itu untuk orang Lewi, bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja yang disebut. Kan sekarang kan orang Kristen mengatakan gereja adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu di mana? Hatimu itu bait suci. Bait itu kan rumah. Bahasa Ibrani kan bait. Bahasa Indonesia itu rumah. Ya, rumah Roh Kudus. Jadi tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Jika Anda percaya menerima Yesus, dia tubuh kita adalah hati kita. Rumah Roh Kudus. Bait suci Roh Kudus tinggal. Oke, nah jadi kita bisa memahaminya kalau menurut perspektif orang Yahudi ya, Pentakosta. Jadi mereka itu happy, senang. Nah, hanya mereka tidak seperti zaman dulu lagi. Sejak ada bait suci, mereka mengadakan hari Pentakosta itu, hari Harvest itu, lalu bawa persembahan, bawa ke bait suci. Nah, sekarang bait suci kan udah nggak ada. Lalu mau ada apa? Ya hanya mereka baca Taurat, mereka baca firman Tuhan aja. Tidak seperti dulu. Harus bawa domba lagi, harus bawa apa lagi. Kan nggak ada bait sucinya. Harus bawa persembahan sulung. Mana imam-imam mereka? Hanya sekarang memang ada mereka membuat satu organisasi kata siapa jadi imam-imam. Tapi mereka nggak bisa bawa imam harus ada di bait suci. Imam kan harus ada di bait suci. Kan imamnya harus melayani di bait suci. Gitu. Nah, jadi kita harus paham sedikit, mengerti. Jadi, menurut pandangan orang Yahudi, Pentakosta itu ya seperti yang dicatat di dalam Imamat, Keluaran dan Ulangan. Ya, mereka harus melakukan itu. Dan sampai hari ini mereka memperingati itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam perspektif New Testament. Perjanjian baru. Oke? Nah, saudara, kita lihat ini tabib Lukas ya. Tabib Lukas itu bukan rasul loh. Perlu kita di sana. Bukan rasul dia. Dia adalah teman sekerja daripada rasul-rasul. Boleh nggak kita bilang dia murid Yesus? Yes. Disciple kan nggak apa-apa kan? Dia bukan apostol. Beda. Murid sama apostol beda ya. Itu loh. Pengikut Yesus, boleh kita katakan. Iya. Dia itu
selalu bersama dengan para rasul. Dia ikut, dia catat apa yang rasul bikin. Makanya kisah para rasul itu ditulis oleh tabib Lukas. Tabib itu tahu apa? Ezra tahu apa tabib? Dokter. Nah, ini bahasa Indonesia yang apa nama itu? Yang lama ya, Pak ya. Tabib. Kalau orang Tionghoa selalu mengatakan sinsei. Ya kan? Kalau zaman dulu panggil tabib. Kalau zaman sekarang modern dokter. Ya kan? Physician. Mengatakan boleh pakai physician. Ya orang ahli dalam kesehatan physician ya katanya kan. Ini tabib ini luar biasa. Dia tidak sembarang catat loh. Dia perhatikan, makanya dia itu pintar. Seorang tabib itu kalau dia salah diagnosa orang, kasih obat salah, mati orang itu. Makanya dokter itu apa? Mendiagnosa orang itu harus hati-hati, teliti. Teliti. Maka itu dokter Lukas, tabib Lukas mencatat segala sesuatu dengan teliti. Hebat nggak? Maka Roh Kudus menggerakkan, memakai dia untuk mencatat apa yang sedang terjadi dengan Yesus dan para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Nah, kita lihat dari perspektif sudut pandang kita di zaman Perjanjian Baru, saudara, bahwa Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun. Begitu. Ada Roh Kudus datang di pas hari Pentakosta orang Yahudi. Nah, kenapa orang Kristen memperingati hari Pentakosta? Karena kita memperingati Pentakosta itu dihitung dari sejak Yesus bangkit sampai hari Pentakosta itu sama 50 hari. Nah, jadi orang Kristen mengatakan kita memperingati Pentakosta dari sejak Yesus bangkit itu, kalau di Indonesia katanya hari apa? Paskah ya. Kan betul ya? Nah, kita bilang kok bisa Paskah sama dengan orang Yahudi? Nah, Paskah kita itu adalah kebangkitan. Harusnya the resurrection, kebangkitan Yesus. Nah, kita tidak tahu kenapa Lai dan juga Indonesia harus pakai Paskah ya. Mungkin mau contohin yang itu yang orang Yahudi punya ya. Paskah orang Yahudi kan membunuh domba, kambing. Benar. Nah, Paskah kita bunuh apa? Nggak ada kan? Hanya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus sampai 50 hari, kemudian Roh Kudus turun. Nah, supaya kita paham, saudara-saudara. Nah, Roh Kudus turun. Oke. Nah, ini ditulis sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul ya, kalau saudara membaca ya. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita lihat saudara-saudara. Nah, bahwa turunnya Roh Kudus ini ditulis di sini. Bagaimana? Maksudnya kejadiannya gimana? Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang kedua tadi, Kisah Para Rasul pasal 2. Tiba-tiba, nah, turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Jadi Roh Kudus turun ya, seperti tiupan angin keras. Oke, angin kencang. Kalau orang bilang di sini kan, ini satu fenomena yang seperti angin. Pernah mengalami angin kencang? Kadang-kadang kita menghadapi ada angin kencang juga di apartemen ini. Ada beberapa kali ya. Masuk ke unit sampai itu semua barang-barang berterbangan. Kita enggak biasa gitulah. Ini tiba-tiba Roh Kudus seperti tiupan angin kencang. Ada angin kencang ya, atau angin keras gitu ya, memenuhi seluruh rumah itu ya katanya. Dan nampaklah kepada mereka, nah terjemahan yang bagus tuh, lidah-lidah terbelah. Harusnya lidah-lidah terbelah seperti api. Maka seperti api kalau saudara lihat ya kan, ada seperti lidah api terbelah gitu ya, apinya ya terbelah ya. Nah, bagaikan seperti api loh. Jadi Roh Kudus itu bukan api loh. Seperti ya,
as a fire. Itu digambarkan. Oke. Nah, saudara bisa baca itu. Dan hinggap di atas setiap dari mereka. Jadi mereka yang sedang berkumpul di rumah itu yang ada di kota Yerusalem. Jadi di atas kepala mereka itu seperti ada lidah terbelah seperti api. Hinggap ke mereka gitu loh. Ada di atas kepalanya maksudnya. Oke, di atas kepala mereka. Nah, dan mereka semua dipenuhi apa? Saudara coba baca ini. Ayat 4. Dengan Roh Kudus. Oh, dipenuhi oleh Roh, filled with the Holy Spirit. Setelah dipenuhi, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, coba kita lihat apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun. Tadi dibilang seperti angin yang keras datang kan? Lalu api, lidah-lidah api yang terbelah seperti api katanya ya. Nah, kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya, tentu kuasa Roh Kudus. Itu penuh mereka yang ada di situ ya, langsung mereka bisa berbahasa bahasa. Saya mau tanya. Ini bahasa roh ya? No. Sangat jelas. Bahasa apa? Lain. Tiba-tiba dipenuhi. Kok lu bisa bahasa saya? Lu bisa bahasa saya? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, lihat fenomena di situ yang terjadi. Dipenuhi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di satu rumah itu. Mereka tidak pernah, dia tidak dicatat. Mereka berdoa, oh Yesus, penuhilah kami Roh Kudus. Oh, turunlah Roh Kudus. Ada nggak mereka doa demikian? Nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang kan kita lihat aneh-aneh juga ya. Orang berkumpul ya. Minta, Roh Kudus, turunlah Roh Kudus kan. Berteriak-teriak. Aduh, sampai mereka ngomongnya nggak apa-apa. Saya mau tanya. Kenapa mereka minta turun Roh Kudus? Berarti mereka tidak punya Roh Kudus kan? Betul nggak? Secara logik kita berpikir. Berarti sampai hari ini mereka belum mendapat Roh Kudus. Nah, lalu mereka, kalau kamu sudah bisa berbahasa roh, berarti kamu punya Roh Kudus. Waduh, kacau. Nggak benar. Ajaran kacau, interpretasi ayat firman Tuhan. Kan begitu. Nah, mereka kan Tuhan Yesus suruh mereka kumpul. Katanya Roh Kudus akan datang memberi kuasa kepada kamu. Supaya kamu jadi saksiku. Di mana? Di kota Yerusalem. Kota Yerusalem. Di mana orang-orang semua, orang besar, semua ada di kota Yerusalem. Kemudian di Yudea pinggiran lagi. Semua kemudian lagi dari Yudea sampai Samaria. Kan gitu. Sudah sampai Samaria, kemana lagi? Ke seluruh dunia. Kan gitu. Nah, saudara yang saya kasih tahu. Nah, kita harus memahami. Istilah dikata ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada dua hal yang terjadi. Diberi kuasa penuh Roh Kudus dan juga dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Karena menurut Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes mengatakan Yesus akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan api. Digenapi nggak sekarang? Digenapi. Makanya Dr. Lukas fill with the Holy Spirit. Yohanes pembantu mengatakan Yesus baptis kamu Roh Kudus. Artinya di fill with the Spirit dengan kuasa bisa berbahasa
dan juga pada saat yang sama juga dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara membaca di pasal 1 juga sudah dikatakan kan akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, ayat 5. Ya kan? Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tapi setelah kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kok ini bertentangan di sini? Ini kok dipenuhi? Oh tidak. Makanya kita kalau berdebat, oh Pak ini kan berbeda. Di sini dibaptis, di sini dipenuhi. Ini nggak benar kita. Ini filled with the Spirit, penuh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan juga mereka dibaptis. Nah, kata baptis di sini, saudara, arti baptis itu sebenarnya adalah disatukan ke dalam tubuh Kristus. Itu disatukan dalam tubuh Kristus. How? Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita dibaptiskan ke dalam satu tubuh Kristus. Nah, saudara bisa baca itu. Ya, di mana itu? Di 1 Korintus pasal 12-13. Boleh nggak kita baca? Supaya kita bisa mengerti, memahami maksud ayat ini. Firman Tuhan ini kan. Oke, 1 Korintus 12. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-13. Mari kita lihat 13, oke. Nah, gini, baca firman Tuhan. Oke, karena sama ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, ayat yang gede. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Buddha maupun orang Merdeka, telah dibaptis apa? Menjadi satu tubuh ke dalam mana? Kristus. Dan semua diberi minum dari satu roh. Anak telah minum air hidup. Yesus Kristus. Yuk bagaimana minum air roh? Ambil air hidup. Air hidup. Dalam artinya pengen dalam roh gitu loh. Dan betul gak? Nah, jadi orang-orang Kristen yang percaya begitu. Ada satu local church. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada berapa? Banyak Pak. Denominasinya banyak. Gak benar, salah. Hanya satu tubuh Kristus. Tapi banyak anggota. Bisa nama gerejanya beda-beda. Tapi mereka akan disatukan dalam Kristus. Nah, hanya Tuhan Yesus yang tahu mana tubuhnya yang benar. Benar? Iya loh. Saya nggak tahu, karena saya tidak bisa tahu hati orang. Gitu. Mungkin dia di gereja tempat yang lain. Kalau dia sudah percaya benar-benar, born again Christian, benar, yes. Hanya Tuhan yang tahu. Oh, dia milikku. Dia adalah tubuh Kristus. Ya, kita tidak percaya semua gereja tubuh Kristus. Universal. No. Tidak. Saya tidak percaya itu. Oh, kita semua sama, Pak. B, C, D, semua sama. Nah, ini mulai konsep pemikiran universal teologi. Tahu arti teologi? Dalam arti gini, universal keselamatannya sama. Maksudnya, semua gereja sama, semua pergi ke surga, semua pergi ke kota Roma dengan cara beda-beda, jalannya beda, pergi ke surga. Itu adalah keselamatan universal. Kita tidak percaya itu. Kita percaya firman Tuhan. Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan apa? Hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Allah Bapa. Kalau tidak melalui siapa? Aku Yesus. Ini bukan konsep universal. Ini apa? Konsep apa? Sentral dalam Kristus. Pusatnya dalam Kristus. Nah, saudara. Oh ya, itu kebenaran. Nah, bagaimana pandangan gereja lain? Wah, kita prihatin, kasihan. Oke? Nah, jadi arti baptisan pada saat yang sama juga dipenuhi dan juga dibaptis. Nah, jadi kalau
fill, dipenuhi, itu bisa terjadi berulang-ulang. Dengan ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa kurang. Besok lagi sesuai dengan kehendak Roh Kudus bisa terjadi dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau baptisan Roh Kudus hanya satu kali saja terjadi di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus datang dan dia akan permanen. Kenapa? Beda dengan dispensasi dalam perjanjian lama. Tahu dispensasi ya? Dispensasi zaman perjanjian lama di mana Roh Kudus datang dan pergi. Firman Tuhan yang kita baca tadi di mana? Di Amsal pasal 51 ayat ke berapa tadi? 12 ya. Daud bilang, Tuhan, janganlah ambil rohmu. Rohmu siapa? Janganlah ambil Roh Kudus. Nah, jelas. Roh Kudus di dispensasi zaman PL datang dan pergi. Dia memenuhi Simpson. Manusia menjadi super power. Superman lah. Supaya anak muda, anak sekolah minggu baru ngerti ya. Simpson kan super, saya seperti Superman ya. Dia bisa angkat itu pintu gate itu yang besar, mungkin 1 ton 2 ton bisa diangkat. Mana ada orang bisa angkat barang semuanya? Kok Simpson bisa kena? Nah, dia dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika dia mulai jatuh ke dalam dosa, rambutnya digunting, hilang kekuatan. Artinya Roh Kudus tinggalkan Samson. Kemudian Samson hilang kedua mata. Dia menyesal. Bertobat. Oh, Tuhan Allahku, beri aku kekuatan terakhir. Biar aku mati. Karena dia diperolok-olokkan. Raja-raja lagi pesta-pesta menghina Tuhannya Samson. Mana Tuhanmu? Kamu buta sekarang. Mana Tuhanmu? Mana kuasamu? Oh, Tuhan dia berteriak. Ampuni aku, Tuhan. Dan beri kali ini terakhirlah Roh Kudus. Dia minta. Roh Kudus datang. Dia dorong itu pilar 2 itu. Dengan kekuatan dia kan. Roh Kudus langsung roboh. Gedung itu roboh. Yang pilar-pilar yang gede-gede ini, kalau saudara pergi ke Israel itu, itu gedung-gedung roboh tuh, patunya gede-gede gitu. Wih, gimana dorongnya? Hah? Ya, itu Simpson. Wah, keren. Roh Kudus. Maka itu Roh Kudus itu datang dan pergi. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat dampak dari Roh Kudus pada hari Pentakosta, saudara. Mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus sesuai dengan Roh Kudus, keinginan Roh Kudus kepada siapa yang diberikan karunia loh. Anda nggak bisa minta Roh Kudus berikan siapa tahu. Mereka tidak pernah minta, tapi Roh Kudus yang kasih sesuai dengan keinginan daripada Roh Kudus kepada siapa yang diberikan. Ya kan? Mereka berbahasa-bahasa lidah. Nah, kemudian Roh Kudus itu memenuhi rasul-rasul. Ada yang diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Ada yang tidak diberikan. Makanya Paulus mengatakan, tidak semua itu rasul. Oh ya, tidak semua itu melakukan mujizat. Tidak semua. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kalau memberikan feel somebody, itu menurut kehendak dirinya. Bukan karena maunya saya. Yang berteriak-teriak, oh Roh Kudus. Itu. Roh Kudus yang mau kasih sesuai dengan kehendak dirinya. Bukan kita minta. Supaya kita show off. Oh, saya punya power. Supaya orang takut saya. Itu bukan itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tambah Roh Kudus datang. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Roh Kudus tinggal tetap di setiap orang. Maka itu baptisan Roh Kudus itu, saudara ingat. Dia tinggal dan juga dia membaptis kita dalam Kristus. Mati bersama Kristus, hidup bersama dengan Kristus. Luar biasa kan? Nah, ini satu gambaran seperti orang itu baptisan selam. Ya.
Roh Kudus tinggal tetap, tidak seperti zaman perjanjian lama lagi. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita lihat Roh Kudus datang. Yesus mengatakan, dialah penolong, comforter. Puji Tuhan. Orang-orang Kristen yang menderita karena iman dalam Yesus Kristus, bahkan mereka mati. Roh Kudus menyertai. Comforter, menolong. Lalu kalau Anda bertanya, kenapa Roh Kudus tidak menyelamatkan mereka? Yesus sudah menyelamatkan orang percaya. Saudara harus tahu. Jiwa. Menyelamatkan jiwa. Tapi tubuh ini harus mati. Dan Tuhan mengizinkan orang-orang yang telah diselamatkan, tubuhnya dipenggal oleh orang-orang jahat. Orang yang menolak Yesus Kristus. Apakah Roh Kudus tidak menolong mereka? Roh Kudus menghibur. Roh mereka memberi semangat spirit kepada mereka. Roh Kudus. Maka itu pekerjaan Roh Kudus. Ya? Roh Kudus memimpin kita orang percaya ke dalam kebenaran. Segala kebenaran Kristus loh. Lord, saudara. Nah, katakan heran. Orang-orang sebetulnya punya Roh Kudus. Tapi aneh. Kok mereka mengajar ajaran yang nggak benar gitu. Apakah Roh Kudus memimpin mereka kepada segala kebenaran? Nggak percaya Yesus, anak Allah. Tapi mereka berteriak-teriak. Mereka nggak percaya Yesus bangkit. Punya tubuh yang, nggak. Tuhan itu sudah bangkit secara rohani. Lihat. Apakah mereka punya Roh Kudus yang memimpin mereka dalam kebenaran? Ya kan? Ini nih kita harus bertanya kepada mereka. You percaya Yesus mana? Apa Yesus yang dalam kitab? Apakah hanya percaya Yesus yang tradisi? Kan begitu. Ya, saya percaya Kristus ada tulisan dalam kitab yang diberitakan oleh para rasul. Nah, saya percaya Yesus itu. Nah, saudara, apalagi yang terjadi dampaknya ya? Bahwa Roh Kudus turun, saudara-saudara. Kita lihat ada suatu dispensasi baru, di mana keselamatan di dalam dispensasi baru yang disampaikan oleh Paulus di Efesus pasal 3. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, terjemahan lain. Nah, kita mengatakan dispensasi anugerah Allah. Di mana di dalam dispensasi anugerah sekarang dalam gereja Tuhan, kita diselamatkan karena hanya percaya saja. Sesuai dengan perkataan Yesus di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anak tunggalnya. Sekarang siapa yang percaya kepada dia Yesus akan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Percaya, itu kasih Yesus loh. Tidak dihukum lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 10, 9, 10 kan. Nah, dengan hati orang percaya kan? Dengan hati ya. Dia percaya kan? Percaya apa? Yesus telah mati kan, dibangkitkan oleh Allah. Maka dengan mulut kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Nah, kamu akan mengaku dengan mulut kan dibenarkan ya. Ada kata dibenarkan. Yes. Kamu dibenarkan bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tidak melakukan hukum Taurat, enggak. Karena kamu beriman kepada Yesus Kristus. Diselamatkan. So simple. Injil itu tidak ribet-ribet. Harus bayar itu, harus bayar pepuluhan, harus membayar persembahan suluh, kamu baru diselamatkan. Jauh ini semua doktrin ini. Kamu harus hidup suci, kudus, baru bisa ketemu sama Tuhan. Gimana ini? Jadi keselamatan harus by works. No, dispensasi anugerah dan kita selamatkan tidak perlu kerja untuk dapat selamat. Kita hanya serahkan hati, percaya, open your heart, receive Jesus Christ as you Lord and Savior. Itu saja. Tapi kok susah ya? Orang nggak mau yang susah-susah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ini dah kita lihat apa yang terjadi dengan hari Pentakosta. Pencurahan daripada Roh Kudus, bahwa Yesus Kristus telah menggenapi
hukum Taurat bagi kita. Tidak perlu lagi kita mentaati hukum Taurat. Ya, Paulus sudah menjelaskan kepada orang Yahudi, di dalam Roma 10 ayat 4. Kristus telah mengakhiri hukum Taurat. Orang Yahudi marah besar sama Paulus. Yang kita belajar itu kan, Roma pasal 10 tuh. Ini doaku Tuhan ini supaya bangsaku mereka diselamatkan. Kenapa perlu selamatkan dia? Karena mereka tidak mentaati kebenaran Allah. Dan mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Terus sampai hari ini mentaati hukum itu supaya masuk surga. Sekarang nggak perlu lagi. You harus percaya kepada Yesus. Lalu kita buang hukum Tauratnya nggak? Kita buang semua hukum Taurat. Oh enggak. Hukum Taurat dan sebagainya bagus. Bagus. Kita bisa melakukannya sebagai hukum moral. Nah, hukum moral itu enggak? Hukum moral bisa buat baik, bisa melakukan yang benar gitu loh. Nah, saudara, banyak orang yang tidak tahu hukum Taurat, tetapi dalam kehidupan mereka sudah buat hukum, menuliskan mempraktekkan dalam hati mereka. Contohnya begini, ya, mereka menghormati orang tua mereka. Kan? Betul nggak? Mereka tidak berani buat zina, selingkuh. Mereka sudah dalam hati mereka loh sebenarnya. Mereka tidak berani mencuri barang orang. Tadi selingkuh. Tidak mereka memfitnah orang. Sekarang di Indonesia fitnah orang. Selingkuhan lah, macam-macam. Termasuk juga yang banyak orang Kristen. Selingkuh-selingkuhan. Gila itu. Betul nggak? Saling menghargai, menghormati orang lain. Anak menghormati orang tua. Dan sebagainya. Walaupun mereka tidak tahu hukum Taurat. Tapi mereka sudah mempraktekkannya. Istilahnya kalau Alkitab bilang tertulis dalam hati nurani mereka ya. Tapi kalau mereka percaya kepada Yesus, itu yang paling tepat. Lebih bagus. Bukan lebih bagus, itu yang benar. Ya, nah? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bila hari Pentakosta hari ini yang kita sampaikan dan kita ingatkan bahwa Roh Kudus telah datang. Dan dia tinggal di dalam setiap hati kita orang percaya. Maka itu Paulus mengatakan di Galatia pasal 6 ya, kamu harus selalu dipimpin Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh daging ini. Kenapa? Karena kita ini kan yang telah diselamatkan karena masih punya keinginan daging, betul nggak? Kita masih bisa digoda-goda oleh setan kan. Setan tuh licik. Si ini saya goda kalau nggak kena pakai yang ini saya kena wanita. Kalau nggak pakai wanita, saya pakai yang itu. Tahta itu. Jadi dia tahu ini, pakai sela-sela itu. Puji Tuhan. Tapi kita mau dipimpin Roh Kudus. Supaya kita tidak mau dipimpin oleh kedagingan kita ini. Nah, saudara, banyak orang Kristen selalu jatuh ke dalam karena dipimpin oleh ini ya, daging ya. Masih mau minum ciu. Ya, masih minum ciu ya. Makanya itu KDM. Dia marah sama anak muda. Polip minum ciu. Mana ciu? Ciu. Tahu saya ciu arak. Ciu itu arak. Ciu, tahu arak ya? Anak muda kan sekarang minum ciu ya. Iya kan? Sekarang kita tanya, boleh nggak minum ciu? Paulus mengatakan di Efesus 4, janganlah kamu dipenuhi apa? Kamu harus dipenuhi Roh Kudus, tapi janganlah dikuasai oleh ciu. Ciu. Ya kalau saya biasanya kalau di pesawat ya, kan si pramugari, Pak, yuk mau minum apa? Memang keadaan di pesawat dingin sekali AC-nya ya. Minta sedikit aja saya wine, saya bilang wine yang red wine, saya minum dikit biar rasa saya hangat gitu. Bukan tiap hari kamu minum ciu, minum bukan. Ya jangan sampai kita minum sampai mabuk. Nah itu maksudnya nggak boleh. Jangan kita mabuk oleh anggur, tapi biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya apa dipenuhi Roh Kudus? Dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kita memuliakan Tuhan Yesus. Nah sekarang juga anak-anak muda orang Kristen juga dipimpin oleh kedagingannya main game melucu. Sampai
Ketagih apa namanya bahasanya ini ya, ketagihan ya. Di apa ketagihannya ya, betul nggak? Itu game itu bisa menjadi seperti narkoba ya. Anak-anak bisa ketika sampai mereka tuh bisa sampai nggak tidur, berantakan hidupnya gitu. Kalau di Tiongkok datanglah tentara muda masuk ke barak tentara. Masuk ke tentara barak, dia bisa berubah loh. Wih, luar biasa. Padahal kita baru tahu, oh pantasan KDM contoh dari sono. Mereka anak-anak muda yang sudah nggak bisa kerja muda, hidupnya kayak sudah di dalam apa lingkup itu ya, ter apa nama itu ya istilahnya ya ter maksudnya udah addicted addicted itu ya dalam game itu ya, akhirnya hidupnya nggak ada masa depan. Jangan. Nah makanya Paulus bilang minta Roh Kudus tuntun kami. Yang itu. Jangan kita hidup kita rusak karena dunia ini ya. Kiranya Tuhan menolong kita ya bahwa kita mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sekarang tergantung mau nggak saudara selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.